Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Para hadirin yang saya muliakan, Alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari ini, malam Jumat, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, menambah amal kebaikan kita, dan juga masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita manfaatkan kesempatan yang masih diberikan Allah kepada kita. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaat kesempatan. Kita masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk selalu memperbaiki diri agar kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Salah satu cara kita memanfaatkan kesempatan atau memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita adalah dengan cara mengisi waktu-waktu tersebut dengan mempelajari agama Allah. Kita harus memiliki program, siapapun kita, apapun posisi kita, jabatan kita, harus ada program talabul ilmi, program menuntut ilmu. Memanfaatkan waktu untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas iman kita, itu merupakan salah satu ibadah yang sangat besar fadilahnya dan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah, antum-antum yang memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama Allah. Ini satu kenikmatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Maka bersyukurlah kepada Allah, antum-antum yang pada saat ini mendengarkan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian yang bisa mengingatkan kita kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur dan bersyukur. Karena tidak semua orang yang Allah beri kesempatan untuk hidup, Allah beri kesempatan dengan usia yang ditambah
atau dengan kesempatan waktu, tidak semuanya memanfaatkan waktu-waktu tersebut atau usia mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan menjaga waktu ini sebaik-baiknya, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberi keistiqamahan kepada kita semua untuk senantiasa terus mempelajari agama Allah dan mengamalkan syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu salah satu doa yang bisa kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau geser hati kami, palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat, min ladunka rahmah. Demikian pula mari kita berbanyak membaca doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang saya muliakan, para pendengar setia yang saya muliakan, malam hari ini kita akan berbicara tentang sosok yang mana beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, namun ayahnya musuhnya Nabi. Sang anak sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, sang ayah sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang anak dicintai oleh Nabi, sang ayah dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kekafiran dan kemunafikannya. Sahabat yang kita bahas, yang kita kaji malam hari ini bernama Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay bin Salul. Abdullah ibn Abdullah ini sahabat. Ayahnya Abdullah bin Salul termasuk tokoh munafiqin. Tokohnya orang-orang munafik. Subhanallah. Ayahnya tokohnya orang munafik, anaknya salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Islam. Maka di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa agama sang ayah terkadang mempengaruhi anaknya, terkadang juga tidak mempengaruhi anaknya. Ayahnya tokoh munafik, anaknya sahabat Nabi. Atau sebaliknya nanti. Ayahnya seorang Nabi, anaknya penentang ajaran ayahnya. Nanti dalam kasus seperti Abdullah bin Ubay ini, kita akan melihat sosok sahabat yang lain. Ada sahabat yang bernama Ikrimah. Ikrimah itu ayahnya siapa? Abu Jahal. Penentang utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu berupaya untuk mengusir, menyakiti, bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal. Ma'ruf. Anaknya Ikrimah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bapaknya itu kafir,
bisa jadi nanti anaknya menjadi orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menjamin seorang ayah yang saleh, yang baik, anaknya pasti baik, tidak ada jaminan. Namun potensi kesalehan ayah itu sangat besar pengaruhnya kepada kesalehan anak, walaupun tidak menjamin 100%. Kembali kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay. Jadi jangan salah ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita menyebut sahabat Abdullah bin Ubay. Itu salah. Karena kalau Abdullah bin Ubay itu ayah Ra'sul Munafiqin, tokoh orang munafik. Namun anak dari Abdullah ini karena nama ayah dan anak sama. Yang termasuk sahabat Nabi yang ayahnya munafik, itu sahabat ini bernama Abdullah bin Abdullah. Ya. Jadi jangan salah, jangan kita menyebut sahabat Nabi Abdullah bin Ubay, itu keliru. Tapi sahabat Nabi Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Malik ibn Harith al-Ansari al-Khazraji, beliau dulu itu namanya adalah Al-Hubab. Qabla islamihi, sebelum beliau masuk Islam, Abdullah bin Abdullah ini namanya Al-Hubab. Setelah masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya menjadi Abdullah. Ya. Mengganti namanya menjadi Abdullah. Maka mengganti nama itu di dalam Islam diperbolehkan. Bahkan disyariatkan jika nama-nama yang diberikan oleh orang tuanya itu adalah nama-nama yang memiliki makna yang tidak baik dalam kacamata Islam. Nabi SAW pernah mengganti nama sahabat yang bernama Al-Harb. Harb itu artinya perang. Diganti oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak ingin sahabat ini menjadi sosok yang terus-menerus berperang. Berperang dengan musuh-musuh Allah itu satu kebaikan. Tapi berperang dengan saudara-saudaranya sendiri, memerangi orang yang tidak boleh diperangi, dan bersikap seperti atau bersikap memusuhi semua manusia, tidak membedakan mana musuh dan bukan, maka ini bukan dari karakter yang diinginkan oleh Islam. Maka diganti oleh Rasulullah SAW. Demikian pula Al-Hubab, ini juga diganti oleh Nabi. Diganti namanya menjadi Abdullah. Ayahnya Abdullah, cuma beda, namanya sama tapi beda karakter. Namanya sama tapi beda karakter. Yang satu karakter mukmin, yang satu karakter munafik. Yang melekat di dalam dirinya kemunafikan ayahnya, Abdullah bin Ubay. Anaknya Abdullah bin Abdullah ini sosok mukmin sejati. Mukmin yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dari sini pula terkadang orang yang memiliki nama yang baik, sikap perilakunya tidak baik. Padahal biasanya orang tua memberi nama anak itu, nama ini juga sebagai harapan dan doa. Harapan dan doa. Demikian pula sang anak, ya kita ketika kita memahami atau memiliki nama yang baik, maka usahakan kita menunjukkan diri sesuai dengan kebaikan nama kita. Kalau namanya Abdullah, ya tunjukkan sosok sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba nafsu, hamba syahwat, hamba jabatan, hamba kedudukan. Kalau Anda punya nama umpamanya Mukhtar, Mukhtar itu orang yang terpilih.
Dan itu salah satu uh, gelar yang sering diberikan atau pujian yang diberikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal Mustafa al-Mukhtar, yang dipilih oleh Allah. Maka kalau Anda punya nama Mukhtar, jadilah hamba-hamba pilihan menurut Allah Azza wa Jalla. Ya, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang membela agama Allah, yang betul-betul menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai namanya keren, ya, keren dalam pandangan Islam, tapi sikapnya justru bertolak belakang. Ya. Ada orang namanya Muhammad, tapi nggak tahu sholat. Wah. Ada orang namanya umpamanya Ahmad, tapi justru perilakunya bertentangan dengan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang namanya Hasan. Hasan itu artinya baik, bagus. Namun perangainya tidak baik. Ya. Ini nama ini memang dihadirkan ya biasanya oleh orang tua itu sebagai doa dan harapan. Tapi memang tidak menjamin orang yang punya nama baik itu kelakuannya baik. Maka kita harus menyesuaikan ya, nama kita dengan kelakuan kita. Ya. Nama kita dan kelakuan kita. Dan ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, nama ini penting juga untuk diberikan yang terbaik. Kenapa? Karena di dalam riwayat yang sahih, di hari kiamat nanti, kita akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama terbaik kita. Ya. Kita akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama terbaik kita. Kembali kepada kehidupan atau sejarah kehidupan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, Ra'sul Munafiqin. Tokoh kemunafikan. Jadi bukan hanya sekedar orang munafik, tapi tokohnya, gurunya orang munafik. Dan orang munafik itu dalam pandangan Islam, ya, munafik seperti Abdullah bin Ubay ini dalam pandangan Islam itu lebih buruk daripada orang kafir asli. Artinya kafir asli itu orang kafir yang tidak memeluk agama Islam. Orang yang sebetulnya hatinya benci dengan Islam, kemudian dia masuk Islam, itu tempatnya di neraka yang paling dalam. Karena mereka adalah musuh dalam selimut. Itu bahasa kita itu. Ya, musuh dalam selimut. Kalau musuh itu terlihat atau berada di luar diri kita dan memproklamirkan dirinya sebagai musuh, itu lebih mudah. Lebih mudah dihadapi daripada orang-orang yang satu ranjang dengan kita, satu selimut dengan kita, satu barisan dengan kita, ternyata dia punya i'tiqad atau dia punya keinginan buruk terhadap Islam dan kaum muslimin. Oh, itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Termasuk Abdullah bin Ubay ini, Pak. Jadi kemunafikannya itu kemunafikan yang memang bersumber dari dalam, dari kebencian terhadap Islam. Ya. Ini namanya kufur nifaqun i'tiqadi, ya, kemunafikan yang memang bersumber dari keyakinan. Ya, ini memang keyakinannya benci dengan Islam tapi pura-pura masuk Islam karena ada satu dua hal alasan. Jadi bukan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, namun ada keinginan-keinginan, tujuan-tujuan duniawi, tujuan buruk yang menyebabkan mereka masuk Islam. Abdullah bin Ubay ini, kenapa dia pura-pura masuk Islam? Ya. Dulunya Abdullah bin Ubay, ini sang ayah, dia hampir saja dinobatkan menjadi pemimpin di Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay ini sudah ditokohkan. Namun ketika Nabi datang ke kota Madinah, masyarakat Madinah beriman, bersyahadat, maka tentu ketokohannya ini digantikan oleh Rasulullah SAW.
Dan ini membuat dia benci dan marah kepada Rasulullah SAW. Dan ini memang salah satu watak sebagian manusia, gila jabatan, kedudukan. Ketika kedudukannya digeser, maka dia akan melawan, melakukan perlawanan. Walaupun terkadang orang-orang yang menggeser itu lebih layak. Namun karena hubbur riyasah, ya, cinta terhadap kedudukan, itu yang menjadi Tuhannya dia, kedudukan itu sudah menjadi ilah, maka dia tidak akan ridha terhadap siapapun. Orang-orang yang merampas riasannya, padahal dia tidak layak. Ini dalam urusan seperti ini, apalagi yang mengambil kedudukannya, dan sebetulnya bukan mengambil, karena memang Rasulullah SAW memang diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul. Dan Nabi tidak ingin diangkat menjadi raja, tidak ingin diangkat menjadi raja-raja yang ditokohkan. Lah, Nabi diutus untuk mengajarkan syariat, diikuti syariatnya. Karena melihat posisinya tergeser, dia marah kepada Rasulullah SAW. Dia benci kepada Rasulullah SAW. Karena dia berpikir kalau seandainya tidak ada Muhammad SAW, dia akan menjadi tokoh. Ya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, alasan sebagian orang-orang Yahudi yang tidak beriman, itu salah satu alasannya itu karena hasad, dengki. Mereka menolak syariat Muhammad SAW bukan karena tidak tahu, atau bukan karena mereka tidak memahami apa yang diajarkan oleh Nabi, atau mereka bertentangan, tidak. Mereka tahu ini benar, mereka tahu ini kebenaran, tapi karena hasad, karena posisi mereka itu tergantikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hasad ini yang membuat mereka menolak kebenaran. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan, manusia yang tidak beriman dan menolak kebenaran, bahkan menolak, menentang, memusuhi, itu tidak selalu karena tidak tahu. Tidak selalu karena dia tidak paham atau bertentangan pemikirannya, bukan. Bukan soal isi dari dakwah itu, tapi soal jabatan, soal kedudukan, soal dunia. Itu terkadang orang membenci, bahkan memusuhi dan memerangi kebenaran. Persoalannya bukan persoalan karena, sekali lagi, karena ketidaktahuan atau perbedaan atau kurang mengerti, tapi persoalan adalah persoalan dunia, ya. Dunia. Dan ini terjadi di kalangan kita umat Islam terkadang, ya sangat disayangkan kalau nanti ada ustadz, dai mencela dai yang lain, ustadz yang lain, ya dia marah kalau yang situ lebih banyak pengikutnya, lebih banyak followernya, lalu kemudian membuat fitnah, membuat tuduhan-tuduhan, na'udzubillah. Saya katakan ini bisa terjadi pada siapapun. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, hasadnya mereka itu juga bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada para da'i, ustadz, ulama, dan siapapun. Ya. Inilah pentingnya kita selalu minta kepada Allah kesucian diri, kebersihan hati. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha. Berikan kepada jiwa ini ketakwaannya. Tanamkan ketakwaan kepada jiwa kami, ya Allah. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Dan sucikan, ya Allah, bersihkan, ya Allah, hati-hati kami. Dan Engkaulah sebaik-baik Tuhan yang mensucikan hati. Ya. Ini saya sampaikan agar kita tidak ngikuti semua, ya. Siapapun dia, ustadz, ulama, siapapun, kalau sudah memperlihatkan sikap yang buruk, membenci sana, membenci sini, memprovokasi sana, buruk, jangan diikuti akhlak seperti ini, ma'asyiral muslimin. Ya.
Jangan diikuti akhlak seperti itu. Kita kembali kepada Abdullah ibn Ubay bin Salul. Beliau ketika Aslam, memeluk Islam, beliau menjadi orang-orang yang betul-betul berupaya untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Sampai ketika ayahnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ini pernah mengatakan dalam perang Bani Mustaliq. Ayahnya Abdullah yang bernama Abdullah, ya, pentolan orang munafik ini pernah mengatakan dalam perang Bani Mustaliq, seandainya kami kembali ke Madinah, niscaya orang yang paling mulia akan keluar, yakni terusir dari Madinah menjadi orang yang paling hina. Yakni dia mengejek Rasulullah, mengancam Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Padahal dia mengaku beriman. Tapi orang munafik nanti akan terlihat dari ucapan-ucapannya. Sesuatu yang tersembunyi dalam hati itu biasanya akan terlihat. Lama-kelamaan akan terlihat. Apalagi dalam posisi memang dia mendapatkan angin, kesempatan untuk menunjukkan, maka akan dia tunjukkan itu. Dia pun selalu memprovokasi Rasulullah SAW, menghina Rasulullah, mengaku bersumpah di hadapan Rasulullah, mengucapkan syahadat, tapi sikap dan perilakunya justru selalu merugikan umat Islam. Ketika Abdullah bin Ubay mengatakan demikian, sang anaknya marah. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, demi Allah, dialah yang hina ya Rasulullah dan andalah yang mulia. Jadi Abdullah bin Ubay, pentolan orang munafik ini, mengatakan Rasulullah itu hina, para sahabat itu terhina, akan menjadi terhina. Maka kata sang anak, andalah yang terhina, Rasulullah lah yang paling mulia. Apa kata sang anak? Tidak hanya mengatakan demikian, Abdullah bin Abdullah pun meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika Anda mengizinkan aku untuk membunuhnya, aku akan membunuhnya ya Rasulullah. Demi Allah, seluruh anggota kabilah Khazraj tahu bahwa tidak ada seorang pun yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya daripada aku. Aku khawatir. Artinya dia menyampaikan, saya ini adalah orang yang cinta kepada orang tuaku. Semua penduduk Khazraj tahu itu. Namun karena ayahnya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada Nabi menunjukkan, melahirkan sikap yang demikian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan, tetap pergauli ayahmu dengan baik. Kalau ayahmu dibunuh, lantas jangan sampai orang-orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Tetap berbaktilah kepada ayahmu dan pergaulilah dia dengan baik. Ini sikap ma'asyiral muslimin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas di hadapan orang-orang kafir, mengambil sikap tegas melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin merusak ajaran Rasulullah SAW. Asyidda, namun terhadap orang-orang beriman mereka curahkan rahmatnya. Jangan dibalik ma'asyiral muslimin terhadap orang-orang yang tidak senang dengan Islam, tidak menginginkan Islam jaya. Kita merangkul dan rahmat, tapi dengan saudara-saudara sendiri kita bersikap kasar, kita bersikap keras, kita mengusir mereka dari masjid-masjid kita karena tidak sepaham.
Itu bukan akhlak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad SAW Allah sebutkan asyidda'u 'alal kuffar. Kerasnya terhadap siapa? Terhadap orang-orang kafir. Mereka-mereka yang ingkar dan memusuhi, yang ingin menjatuhkan Islam, yang ingin merusak Islam, itu yang dijadikan musuh. Ruhama'u bainahum, tapi rahmat dengan saudara-saudaranya. Namun kalau kita lihat fakta di tengah-tengah kita, umat Islam berkelompok-kelompok dan mereka saling bermusuhan. Yang ini menuduh itu Wahabi, yang sana menuduh itu ini, yang satu kemudian membuat fitnah. Tapi di lain itu mereka berangkulan dengan musuh-musuh Allah. Maka ma yanfa' kopia ini, wala peci, wala jenggot, wala syai'. Yang bermanfaat adalah sikap. Abdullah bin Abdullah tidak tahan melihat Rasulullah dihina seperti itu. Namun Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya juga agar tidak kemudian menjadi orang yang reaktif, ya. Artinya kalau ada penghina langsung bunuh. Bukan seperti itu. Kalau sudah perang fisik itu harus ada komandannya. Ya, tidak kemudian tidak mudah. Ya. Tugas kita itu mengajak, berdakwah. Bukan main bunuh, main penggal kepala, merusak ini dan itulah, bukan itu cara-cara memperbaiki. Tapi ketika ada saatnya untuk berjihad di jalan Allah, umat Islam bersatu, ada komandan di situ, ada pemimpin di situ, maka disitulah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai detik ini kita melihat ma'asyiral muslimin, ya, kalau dikatakan ya negara-negara demokrasi itu betul-betul menerapkan demokrasi, lah. Justru mereka-mereka mengaku berdemokrasi, justru paling sering menginvasi negara-negara kaum muslimin. Atas alasan adanya nuklir, atas alasan ini dan itu, mereka masuk dan melakukan pembunuhan. Dan itu diakui oleh tentara-tentara mereka sendiri. Artinya di sini apa? Syariat jihad fisabilillah itu tetap harus, ya, kita tegakkan. Namun sesuai dengan rambu-rambu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada jihad fisik, naam. Jika jihad fisik, ya seperti di Indonesia saya sering sampaikan, tidak ada jihad fisik, Pak. Kalau di Indonesia ini jihad kita jihad pendidikan, jihad dakwah, jihad mengentaskan saudara-saudara kita dari kebodohan. Itulah program-program jihad kita. Kembali kepada Abdullah bin Ubay. Dia meminta izin kepada Rasulullah, namun Rasulullah SAW melarang. Jangan, kata Nabi, tetap pergauli dengan baik. Dan kalau kamu membunuh, nanti apa yang terjadi? Ya, pembunuhan itu nanti justru akan mencitrakan bahwa orang Islam itu membunuh saudara sendiri. Karena Abdullah bin Ubay ini menampakkan diri sebagai seorang Muslim. Dan dia lihai sekali untuk menjaga kemunafikannya. Ketika ayahnya meninggal, ma'asyiral muslimin, ayahnya Abdullah bin Ubay, ya, ayahnya siapa? Abdullah bin Ubay ini pentolan munafik meninggal, si anak ini masih ada rasa kasihan. Ya, hubungan ayah dan anak. Ketika ayahnya meninggal, ia memohon kepada Rasulullah SAW agar mensolati jenazahnya. Nabi SAW juga memberikan kain gamis, pakaian beliau sebagai kain kafan jenazah ayahnya. Anaknya yang minta. Dan Nabi melakukan itu, memberikan gamisnya kepada pentolan tokoh munafik ini demi menghormati sang anak. Anaknya yang meminta. Maka Nabi pun memberikan gamisnya, dijadikan sebagai kain kafan jenazahnya. Ya. Kemudian Nabi pun mensolati, dan ketika Nabi mensolati,
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah melarang Anda untuk mensalati jenazah orang-orang munafik? Bukankah Allah telah melarang Anda ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Khayyarani, Allah telah memberikan dua pilihan kepadaku, antara memohonkan ampunan atau tidak memohonkan ampunan untuk mereka." Kemudian Nabi SAW tetap mensalati jenazahnya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 84 yang menegaskan la tusalli. Kata Allah, janganlah sekali-kali kamu mensalati jenazah orang munafik. Janganlah mensalati jenazah salah seorang di antara mereka abadan, selama-lamanya. Dan janganlah kamu berdiri untuk mendoakan mereka. Maka setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah mensalati jenazah orang-orang munafik. Dan Nabi SAW tahu siapa orang-orang munafik, dan tidak semua sahabat Nabi tahu siapa-siapa orang-orang munafik. Ini yang ikhwani fillah yang pernah menjadi kekhawatiran Sayyidina Umar. Umar itu ketika Rasulullah SAW wafat, beliau pernah datang kepada Hudzaifah ibn Yaman. Beliau bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, "A'addani Rasulullah SAW minal munafiqin." Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menggolongkan saya termasuk orang-orang munafik? Kenapa Umar tanya kepada Hudzaifah? Hudzaifah ini adalah orang yang juga tahu nama-nama orang-orang munafik. Dia disebut dengan sahibus sir, orang yang mengetahui rahasia yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Coba Anda bayangkan, Sayyidina Umar masih khawatir di dalam dirinya ada kemunafikan, apalagi kita ma'asyiral muslimin. Maka jangan di antara kita merasa aman dari kemunafikan. Jangan merasa aman. Namun kita terus berupaya untuk memperbaiki diri, untuk terus menjadikan diri kita menjadi mukmin yang hakiki. Umar bin Khattab khawatir dirinya termasuk digolongkan. Kita tahu siapa Sayyidina Umar, apa yang dia lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Kembali kepada kisah Abdullah bin Ubay. Ya, beliau meminta kepada Rasulullah, dan Rasulullah menghormati Abdullah bin Ubay. Ya, sampai Rasulullah memberikan gamisnya, Rasulullah mensalati. Namun Allah memberikan teguran, dan setelah itu Rasulullah tidak mensalati jenazah orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia adalah sahabat yang meriwayatkan hanya 3 hadis dari Rasulullah SAW, dan ia gugur sebagai syahid. Orang yang gugur di medan perang pada tahun 12 Hijriah dalam perang Al-Yamamah, perang melawan nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Ya, Musailamah al-Kadzab memerangi Islam dan kaum muslimin, dan diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satu pasukan Khalifah Abu Bakar adalah Abdullah ibn Ubay bin Salul, dan beliau syahid. Beliau meninggal sebagai seorang syuhada. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah dan para syuhada. Barakallahu fikum. Kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.